Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, belum ada yang ngantuk ya? Belum. Saya yang ngantuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mabadu. Bapak-bapak sekalian, ini dari panitia saat disuruh jadi moderator ya, untuk diskusi tentang resik-resik dosa agar dicintai oleh Allah SWT. Nah ini temanya resik-resik dosa ini sangat relevan dengan di bulan Ramadan ya. Sekarang apakah ada manusia yang nggak punya dosa? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau itu, ya beliau karena masuk ya, dilindungi. Masuk beneran. Selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi? Ya, sahabat. Masih ada. Ya. Zaman Rasul. Kalau bayi, Ya, yang meninggal. ya. Jadi bayi yang belum Ya. atau anak kecil yang belum punya dosa, ya, belum meninggal itu kan nggak punya dosa ya. 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 Saya termasuk bayi dah. Ada yang lain? Apa? Siapa? Mu'alaf. Mualaf Baru masuk Islam langsung meninggal. Ya. Siapa contohnya? Siapa kayak? Sing itu setengah jalan ya lo. Ada? Ya dulu ada pada waktu peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Romawi, itu ada panglima Romawi itu malah setelah dialog dengan Khalid bin Walid dia masuk Islam. Kemudian dia berbalik ke kubu Islam dan syahid. Nah, jadi dia hanya sholat saat sholat saat dia mualaf saja ya. Tapi walau alam itu apakah itu ada dosa atau nggak tahu ya. Tapi yang pasti itu baru mualaf sebentar, hanya sempat sholat ini sholat ketika mualaf 2 rakaat, habis itu bergabung dengan pasukan Islam kemudian syahid. Ya. Ada yang lain? Sudah belum. Ya, baik ya. Jadi intinya semua orang itu punya dosa termasuk kita. Nah, sekarang ini pertanyaannya begini. Ini karena diskusi ya. Diskusi harus 2 arah. Pertanyaannya, yang dimaksud dosa itu apa? Apa saja perbuatan atau hal-hal yang disebut dosa itu apa saja? Monggo masukan dari panjenengan. Ustaz Warsito mungkin. Apa dosa itu? Apa Ustaz? Bener ngerti kan Pak? Apa kok? Dengan laku ngerti. Kabel ya Pak? Isu aja. Yang laku ini kayak TV ya? Yang maksud apa canda deh. Jadi kadang-kadang orang itu kan ya, orang jahil itu melakukan dosa, tapi karena itu mungkin nggak tahu kalau itu dosa, jadi melakukan. Jadi kita perlu tahu juga ya, Bener tekan ini. mengetahui mana yang dosa, mana yang tidak. Jadi kalau istilahnya Umar bin Khattab itu ma'rifatul jahiliyah, ya, mengenal yang jahiliyah. Jadi dosa itu apa dosa? Mungkin Ustaz Warsito. Ya, takrif atau pengertian atau definisi dosa ya semua perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya itu akan masuk ke dalam kategori dosa. Ringkasnya itu apa saja. Soal dosa kecil atau besar itu memang semua perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya itu sudah termasuk dosa. Sudah saja gampang ya. Mungkin itu. Tapi monggo penjelasannya biar ramai.
Jadi menurut beliau ya dosa itu punya semua yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, ya, perbuatan. Kemudian kalau pikiran, ada nggak pikiran yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Kalau baru pikir itu dosa nggak? Belum. Kalau baru pikir belum dosa ya. Di hati juga belum dosa ya. Tapi kalau puasa-puasa siang mikir aneh-aneh, dosa nggak, Pak? Dosa. Nah, hanya mikir loh. Dosa. Nah, Tidak boleh. Jadi kalau puasa itu kan menahannya, namanya puasa. Apapun dalam pikiran kita itu harus sesuai dengan namanya bahwa hari ini kita berpuasa Ramadan. Jadi kebersihan hati dan pikiran itu sesuai bahwa kita benar-benar puasa, menjaga diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi sekalipun dengan berpikiran melayang-layang, umpamanya memikirkan yang dilarang oleh Allah, tidak boleh. Intinya begitu, tidak boleh, jelas. Kenapa? Karena di situ kamu masuk pada ranah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contoh nih ya. Nah ini, kayak contoh kayak pama. Nah, kok cantik ya. Terus ini kalau mau terus, dia akan terus melaksanakan terus ini. Akan berpikir yang kotor. Nah, disitulah kekotoran itu menjadikan dia sesuatu yang tidak diridhai Allah. Maka atur nuwun, Pak. Jadi kalau yang saya tangkap dari Abu Nasir itu tidak berpikir tapi menghayal. Nah, jadi berpikir yang terus-menerus namanya menghayal. Jadi kalau hanya berpikir, wah kayak cantik, tapi sebagai wes ya wes gitu ya. Beda ya. Jadi kalau hanya kerentek saja, itu tidak dilanjutkan, tidak keterusan, itu insya Allah nggak dosa. Ya. Ya subhanallah gitu ya. Bujune sapa kuwi misalnya. Ya, jadi ada yang mau berpendapat lagi? Apa di Indonesia, Pak Dono? Monggo. Baik, saya tambahkan apa yang sama Pak Warsito sudah betul ya. Jadi dosa itu adalah setiap perbuatan, tapi bukan hanya perkataan dan perbuatan yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul dan perintah-perintah Allah atau syariat dari Allah. Kemudian termasuk gerak hati. Gerak hati bukan hanya, tapi sudah melakukan gerak hati, termasuk dengki, termasuk hibah, itu sudah gerak hati. Nah, itu sudah termasuk di dalamnya. Itu termasuk dosa. Jadi itu, ya monggo. Sekarang pertanyaan begini, kalau orang itu dengki, iri, tapi hanya disimpan di hati, itu dosa apa enggak? Sama. Saya tuh dengki orang Abah Nasir, iri, tapi aku ya orang apa-apa meneng wae, anyeleng hati wae. Dosa enggak itu? Tetap dosa. Yang boleh dicemburu atau iri itu kebaikan. Ya. Oh ya. Kan itu jelas boleh. dosa. Wah, kayak ngamali gede. Wah, aku pengen. Kayak sholatnya semua. Wah, jangan ke Pak aku iri ya udah. Orang kayak sugih. Boro-boro yang dukun, nah itu nggak boleh. Ya. Jadi hati itu juga bisa berdosa ya. Ya. Apalagi kalau hati itu mengarahnya kepada syirik. Nah, itu jelas dosa besar malah. Misalnya orang itu takut kening hati itu, takut kepada sesuatu selain Allah SWT. Nah, itu juga itu masuk syirik dalam hati, itu juga dosa ya. Jadi dosa itu bisa dosa di hati, lisan jelas, juga perbuatan ya. Begitu, sepakat nih? Oke, Pak Pasito. Oke, ini ada pendapat lain nih. Monggo. Diskusi yang ngono kuwi itu. Jadi kita perlu tahu, jangan-jangan kita dosa kita nggak tahu ya. Kalau dalam riwayat hadis ya bukan pikiran, nanti jangan soal din jangan dengan sesuai logika kita ya. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu ya, di mana Rasulullah bersabda, semua perbuatan buruk itu selama belum diucapkan dan dilakukan Allah masih mengampuni ya. Tapi kalau sudah diucapkan
atau sudah dilakukan, itulah baru menjadi satu dosa. Karena semua manusia Amalan. ada niatan, Niatan ada amalan. dalam pikirannya maupun hatinya itu ingin sesuatu, ingin membunuh itu sudah sudah berat kelihatan. Tapi kalau dia tidak dilakukan, ya, dia tidak jadi dosa. Beringin aja, itu membunuh loh. Malah itu hanya. Tapi kalau sudah melakukan sekecil pun ngomong itu sudah masuk kategori. Itulah belas kasihnya Allah kepada manusia itu. Gitu ya. Jadi aktivitas hati itu tidak membawa kepada dosa, ya. Meskipun muanyel, tapi nek orang ngomong menengahi tidak melakukan sesuatu yang wujud dari dengki itu, ya nggak dosa. Itu masih diampuni oleh Allah SWT. Nah, apa? Di batin tok, ya, mung batin tok kan begitu ya, ya. Ya, monggo. Mungkin kayeng ya, saya sidik-sidik apa itu dosa itu, saya ada dua definisi lah ya. Yang pertama, kalau itu tidak sesuai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani yang bersih, itulah dosa. Yang kedua, kalau itu perbuatan yang kita lakukan yang kita tidak ingin orang lain tahu, itulah dosa. Nah, apa itu? Ya monggo itu nanti diterjemahkan sendiri-sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu tapi nggak ingin orang lain, satu perbuatan yang salah ya, yang kita tidak ingin orang lain tahu, itu berarti sudah dosa. Jadi tanyakan pada hati nurani masing-masing. Ini salah satu indikator, ya itu hadis kalau nggak salah ya. Jadi sesuatu yang kamu takut diketahui atau tidak sesuai dengan hati nurani itu adalah dosa. Itu salah satu indikator. Nah tadi ini ada yang masih seru ini. Aktivitas hati itu dosa apa tidak? Kalau menurut Ustadz Wasu tadi itu kalau belum itu diampuni, memang ada hadisnya seperti itu. Jadi kalau orang itu hanya di hati saja, enggak terungkap di lisan, tidak dilakukan, itu masih diampuni. Nah, ya mungkin itu nggak baik, tapi masih diampuni Ustadz ya, masih diampuni. Ya. Contoh batin, kayak gini kalau ngomong kan batin gini. Tapi nek menghayal beda, nah, menghayal beda Ustaz ya. Orang menghayal nafas. Seakan dia akan melihat itu, dia akan menghayal karena melihatnya dengan nafsu. Kenapa orang beriman tidak mungkin akan melihat seperti itu? Orang beriman itu banyak selalu melihat Allah. Santri tidak akan pernah melihat orang seperti itu, tidak mungkin, karena akan dia selalu mengingat Allah, itu yang penting di sini. Kita umpamanya, wah kasih dong kalau aku belum sejak kalau Allah kok mulai dikai kok dengan hatiku sing kotor ya, dengan nafsu kan tidak boleh. Tapi itu bagus kata biasa, betul. Kalau tidak sembunyikan dia akan tidak berusaha. Tapi lebih baik kita tidak mikir seperti itu, kan melayang-layang. Orang kan kalau hatinya kotor kan melayang-layang Pak. Kalau hatinya bersih, insya Allah tidak akan melayang-layang. Melihat orang semua baik kalau tidak ada jeleknya kok. Ya, orang melihat kita ini orang baik semua, tidak ada jeleknya. Nah, kan gitu ya. Ditutupi aibnya. Nah, makanya orang kalau sudah begitu dia termasuk orang yang beriman. Orang beriman itu beda dengan orang Islam. Orang Islam contoh, ya lihat Idul Fitri, sholat itu Islam. Tapi kalau subuh orang beriman dia. Subuh itu tidak gampang orang mau bangun. Kecuali di Mekah, do pelayan, kita kan ini dora piye ora pelayan, kono pelayan Pak di Mekah. Ya ya. Nah, kembali ke topik ya. Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari beberapa tadi, coba kalian buka Al-Baqarah 284. Ini Allah yang menyatakan bahwa perbuatan seseorang itu baik tidak dilakukan maupun dilakukan, Allah memperhitungkan. Ini nih ayat, coba dibaca ayatnya di 284. Jadi kita segala sesuatu harus berdasar.
Jangan sampai kita nafsu yang maju ya. Jadi dibuka aja 24 Al-Baqarah. Itu yang artinya begini. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, berarti kan masih angan-angan nih. Sembunyikan, niscaya Allah masih memperhitungkan. Ya, dari ujung ayat itu dia mengampuni siapa yang dikehendaki. Kalau kita dikehendaki diampuni, diampuni. Tapi hati tadi sudah diperhitungkan oleh Allah. Kemudian menurut hadis tadi yang Bapak ceritakan, kan ini ada dua orang membunuh. Yang satu membunuh itu jelas dosa, tapi yang nggak membunuh tadi juga dosa. Karena apa? Sudah ada niat mau membunuh. Ini artinya sahih ini. Banyak yang pernah sering dengar. Jadi hati-hati kalau kita menyimpulkan sesuatu tanpa dasar, nanti kita yang kena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sama dengan berapa saya tadi, Ustaz. Ya, nah ini merana ujungnya ini. Jadi kalau masih niat, ya, kalau kebaikan itu niat itu separuh dari amal. Nah, kalau perbuatan jahat baru niat, rentak dalam hati, tapi belum dilakukan, nah itu dosa atau tidaknya ini masih ada perbedaan. Allah memperhitungkan. Yang tahu dosa itu tetap Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah memperhitungkan, walaupun kalian bisa dibaca nih. Jadi saya membaca. Jadi Allah tetap memperhitungkan apa yang ada di hati. Jadi Allah memperhitungkan antara kamu kerjakan dan tidak. Allah samakan ini, semua diperhitungkan oleh Allah. Mungkin ada yang mau nambahin? Nah, Pak Firman, ada yang bisa menjelaskan asbabun nuzul dari surat ini? Ya, jadi seseorang itu akan mendapatkan balasan kalau kita itu berbuat baik seperti ini, berbuat baik ya, niat kita berbuat baik itu Allah akan melipat gandakan sampai 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi siapa saja yang berbuat baik orang beriman itu akan dilipat gandakan. Tapi waman jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Nah, kalau orang itu mau berbuat jahat, dosa ya tadi. Berbuat jahat, mau berbuat jahat, itu belum direken. Itu dilihat di dalam surat Al-An'am ayat yang 160. Jadi yang berbuat jahat itu baru kalau setelah melakukan kejahatan itu, di sini dikatakan itu diberikan 1. Jadi kalau tadi dilipat gandakan orang yang berbuat baik, tapi kalau mau atau baru merencanakan itu tidak dihitung. Jadi dihitungnya itu kalau sudah melaksanakan kejahatan itu dihitung 1 kali. Jadi itu indahnya orang beriman itu seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu untuk berbuat baik gitu ya. Itu saja yang saya tambahkan. Enggak. Jadi ayat lain kita kan dilarang untuk berprasangka. Nah, prasangka ini kata Allah sudah dosa gitu loh. Ayatnya begitu. Jadi ayatnya itu, jadi kalau orang, makanya sebagian dari prasangka itu dosa. Prasangka itu apa sudah berbuat? Belum berbuat. Jadi semua ini dia konteksnya. Jadi konteksnya sendiri, ini konteksnya sendiri. Jadi kalau orang berprasangka, makanya kita itu pelajaran yang kita ambil, kita itu jangan sampai berprasangka lah, baik prasangka buruk maupun prasangka baik. Ini prasangkanya gitu, urainya begitu. Jadi orang berprasangka itu sudah diperhitungkan
sebagian daripada dosa. Artinya apa? Kita berbuat ya hati-hati. Terus apa ya menengai kata Pak Warsito? Ya enggak begitu gitu. Jadi seperti yang Pak Dimas sampaikan tadi di ayat Al-An'am ini enggak menyebutkan orang yang dalam hati, hanya orang yang berbuat di sini. Jadi konteksnya hanya orang Al-An'am yang panjenengan sebutkan itu orang yang berbuat baik, bukan yang belum berbuat. Terus dilanjutkan, waman ja'a bil hasanati bisayyiati, waman ja'a bisayyiati. Terusannya. Ya. Jadi gini Pak, intinya memang ada beberapa hadis kalau nggak berbuat itu memang tidak diperhitungkan. Tapi di ayat itu prasangka itu apa sudah berbuat kan belum. Tapi prasangka itu sebagian daripada dosa. Itu loh. Terima kasih. Entah merasangka ya ini husnuzon maupun suudzon. Prasangka itu sudah diucapkan. Jadi jangan-jangan dia ini belum tentu. Ini sudah prasangka. Ini kalau saya batin, dia tahu saya prasangka baik dulu yang nggak tahu nih. Jadi prasangka itu sudah berbuat. Taunya bersangka baik dan buruk kan kalau kita jangan ngomong, ya tak? Kita ngomong. Bukan. Prasangka itu sudah ucapan. Nah, batin kan belum. Nah iya, jangan tahu prasangka saya dengan baik dan yang buruk. tahu ahli kebatinan. Gitu ya. Ayat itu sama niat itu kalau niat baik, baru niat baik itu sudah diganjar. Terus niat baik itu dilakukan, itu dilipat gandakan. Tapi kalau ya, Masya Allah lebih. Tapi kalau niat itu buruk, itu belum dilakukan. Tapi begitu dilakukan, itu sudah baru dosa satu. Itu Maha Pemurah Rahman Rahimnya Allah itu di situ. Begitu Pak. Tapi enggak apa-apa. Jadi orang batin itu belum tahu, hanya Allah yang tahu. Dan karena Allah yang tahu, tadi dijelaskan dalam hadis itu bahwa itu bagian yang diampuni oleh Allah SWT. Yang tahu hanya dirinya dan dengan Allah. Misalnya saya berprasangka sama Abah Nasir, berprasangka jelek, wah jebuli ora, nah, itu berarti kan sudah selesai. Itu bagian yang dari diampuni oleh Allah SWT begitu. Lo kayak clear ya? Berarti clear. Itu pemurahnya Allah. Kalau kita berbuat baik, baru batin saja sudah mendapat pahala. Tapi kalau dosa itu baru batin itu bagian dari yang diampuni oleh Allah SWT begitu. Gitu nggih? Gawe sing enteng kowe kesimpulan ngono. Baik, sekarang berikutnya. Jadi kita sudah tahu batasan dosa ya. Termasuk hadis tadi disampaikan oleh Bapak tadi bahwa dosa itu yang kamu khawatir dari orang lain, ya itu adalah salah satu batasan dari dosa. Sekarang berikutnya adalah apa yang menjadi penyebab dari dosa itu apa? Mengapa orang itu bisa melakukan perbuatan dosa itu apa? Nah, siapa yang mau? Ini santri juga boleh bicara loh, ya. Santri. Saya ini santrinya jadi sungkan sama para ustadz. Nah, siapa mau bicara? Pak Didi juga boleh loh, Pak Didi. Boleh. Malah memburu. Ya sini loh, enggak sini loh. Nah, Pak Didi kita penasaran juga ya. Siapa yang belum menghentikan siapa tadi? Ya, tadi Pak Tejo yang belum menghentikan. Pak Mul Pak Tejo. Sini. Oh, Pak Didi ya. Jadi apa penyebab dosa? Hal-hal yang bisa mendatangkan, yang menyebabkan orang berbuat dosa. Ngapunten, ini berkaitan yang tadi dulu karena gini, tadi kan ada Ustadz Gulam tadi kan cerita tentang masalah korupsi ya tadi ya. Nah, kemudian wah korupsi kok enak. Tadi ternyata ada yang berpikir wah kalau bisa saya ikut korupsi. Nah, ternyata prasangka seperti itu di hati sudah dilarang kena efeknya dari ilmunya Ustadz Gulam tadi. Nah, seperti itu. Jadi perlu disimpulkan memang karena kebetulan tadi kita mendengarkan Ustadz Gulam seperti itu penjelasannya. Jadi kita tidak boleh hanya berpikir saja. Wah,
batin ya tadi ya, dari ilmunya Pak Ustadz Gulam tadi, batin itu nggak boleh, dilarang karena efeknya seperti itu. Terima kasih. Jadi karena ilmunya sudah disampaikan Ustadz Gulam tadi, pas sebenarnya. Alhamdulillah, monggo bisa di intinya gitu nggih, inti dari hadisnya. Enggak, ini enggak ada pertentangan, tadi sudah selesai. Jadi yang apa kerentek di hati, yang masih di hati belum dilakukan, itu bagian yang diampuni dosa. Jadi itu mungkin berdosa tapi itu diampuni, enggak hitung dosa. Itu tadi, monggo bisa dijelaskan. Diulangi lagi nih. Kan apa tadi yang dikatakan apa Ustadz Gulam itu ada orang koruptor 600 T 600 T, terus ada apa proses hukum, setelah dihukum kok kur 6 tahun. Nah ada orang yang mengatakan orang batin, orang yang belanak ngono kuwi aku yo gelem ngono. Nah, itu sudah diucapkan, bukan di batin. Bila dalam batin, dosanya bila dalam batin. Itu kalau Pak Dedi dari dalam batin. Dan dia ngomong dengan dirinya sendiri. Orang lah ya. Tadi kan kalau nak ngono kuwi aku yo gelem kuwi. Dalam dirinya sendiri tapi nek ngono aku yo gelem berpikirnya, jadi dia berpikir. Itulah itu kena itu. Lah kalau mungkin dalam batin Ustadz Gulam tidak dengar. Itu loh. Enggak, maksud saya seperti itu, karena dia bisa mencontohkan, bisa menyampaikan, itu kan karena dengar. Karena bersama seperti ini toh, bisi-bisi Ustadz Warsito, Ustadz Adnan sama Ustadz Torik ya, Ustadz Torik ngomong-ngomong itu terus Lah, setelah Ustadz Adnan ini ceramah menyampaikan, oh dari omong-omong seperti itu setelah diproses hukum Ustadz Torik aku yo gelem nak ngono kuwi. Lah terus itu kan sudah diucapkan, itu bukan di batin loh ya. Tadi di batin Pak, tadi kan biasa dengan di batin dan di batin. Contoh ini ya, contoh. Saya menangkapnya begini, dan saya pernah membaca hadis yang disampaikan beliau tadi. Jadi manusia itu ada 4 kelompok. Yang pertama, yang saya kesimpulannya itu dia punya ilmu, punya kekayaan. Lalu dari ilmu dan kekayaan itu dijalankan. Lalu yang kedua, golongan orang kedua, dia punya ilmu tetapi tidak punya kekayaan. Lalu dia berpikir angan-angan, kalau saya punya harta, aku kepingin atau menjalani seperti orang yang bertanah, itu pahalanya sama. Lalu kelompok orang yang ketiga, dia punya kekayaan tapi tidak punya ilmu, yang sehingga kekayaannya digunakan untuk melampiaskan segala keinginan menurut hawa nafsunya. Walimo apa korupsi apa tadi. Lalu kelompok orang yang keempat adalah orang tidak punya ilmu, tidak punya harta. Ning nek aku koyo duwe kekayaan koyo sing nomor 3 tadi, maka orang ini juga disamakan pahala atau amalannya seperti orang yang ketiga tadi. Yang sehingga terkait dengan kasus yang beliau Ustadz tadi utarakan itu tentang korupsi, bla 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 bla, ternyata begitu korupsi enak-enak dengan segala kekayaannya, hanya diputuskan berapa tahun tadi? 2 tahun dan sebagainya. Lalu ada orang yang bersikap yen ngono aku ya korupsi wae. Orang yang seperti itu tadi, batin seperti itu, maka nilai di hadapan Allah atau siapa itu setara dengan orang yang nomor 3 kalau mau. Lah monggo itu kesimpulannya pun Wakil Ustaz yang menyormati ya. Ini bentuk nambahin ya.
Jadi Ibnu Katsir menjelaskan dari Al-An'am 160 ya. Itu diartikan ya, kalau ada orang yang berniat berbuat dosa tapi dia tidak jadi melakukan karena dia nggak melakukan karena takut kepada Allah, itu jadi nggak dosa. Jadi orang punya niat nih, ya saya punya niat misalnya niat korupsi atau mencuri, ini udah niat banget. Tapi begitu saya mau mengambil duitnya, wah takut kepada Allah, ya itu jadi nggak dosa. Jadi dosa itu ketika sudah dilakukan. Ya seperti yang itu kisah yang masyhur ketika ada beberapa 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Itu langsung begitu, dia mau berzina. Saat benar-benar mau masuk ke zina, perempuannya itu mengingatkan takutlah kepada Allah, kemudian dia pergi. Itu jadi nggak dosa. Nah jadi saya tidak mendengarkan Ustadz Gulam, tapi kalau perbuatan niat buruk tapi nggak dilakukan karena takut pada Allah, karena takut dosa, ya itu nggak dosa. Gitu ya, sepakat ya? Iya, sepakat. Nah, baguslah. Sementara kan? Karena gini, jangan sekali-kali berprasangka apa dalam hati buruk, Pak. Jadi ada pelajaran di situ bahwa berprasangka buruk itu dalam bilangkan jangan ada. Ya. Walaupun itu tidak berdosa, itu loh pelajaran yang bisa diambil. Oke. Jadi kalau prasangka itu urusan dia dengan Allah SWT ya. Makanya jangan berprasangka buruk. Baik. Cukup ini ya? Udah puas ya? Ya oke. Nah, berikutnya itu tadi kita penyebab dosa itu apa? Apa yang membuat orang itu melakukan perbuatan dosa? Siapa mau menyampaikan? Kak Dono lagi. Sama sih mau gue. Ini sambil kopi bisa Bang, ambil kopi? Boleh. Ya. Lalu tak cukup kopi. Iya. Menurut apa? Penyebab dosa itu paling utama adalah karena nafsu, hawa nafsu, menurutkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang diturutin, dan sumber hawa nafsu itu kan hanya ada 2 yang utama yang besar, yaitu dari perut dan dari di bawahnya perut. Itu menjadi segala macam kejahatan, perbuatan-perbuatan buruk lainnya pasti bersumber dari 2 hal itu, dari hawa nafsu, kemudian bentuk hawa nafsu, sumber hawa nafsunya adalah perut dan di bawahnya perut. Ini sumber pertama. Yang kedua adalah karena penyakit hati. Penyakit hati yang diturutin itu termasuk sumber dosa. Nah, penyakit hati kan banyak hal. Ya. Ada mulai dari ghibah, namimah, kemudian dusta, curang, ya, dan seterusnya. Nah, itulah penyakit-penyakit hati yang akan menimbulkan dosa. Penyakit hati yang dilaksanakan. Nah, itulah sumber dosa. Saya kira gitu. Monggo, Pak. Bapak, apa yang menyebabkan dosa itu muncul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambah Pak Jono, penyebab utama itu agama Pak Jono. Kalau orang tidak ada beragama jelas dosa. Itu pertama, agama harus kita pegang. Kalau tanpa agama jelas dosa. Jadi kedua itu setan itu. Yang ketiga lingkungan yang buruk. Makanya jauh-jauhkan dari lingkungan yang buruk. Kemudian yang selanjutnya imannya lemah. Kalau nafsu jelas saja, semua orang punya nafsu. Tinggal kita dengan agama nafsu tadi jadi baik gitu loh. Jadi saya nggak melanjutkan nafsu tadi karena sudah saya pegang dengan sandaran agama. Kemudian yang selanjutnya nilai-nilai. Jadi ada nafsu yang benar tadi. Nafsu itu harus terkontrol, jangan dihilangkan. Jadi semua orang punya nafsu, tapi nafsu tadi dikontrol, jangan sampai liar. Terima kasih. Ada yang mau nambah lagi? Monggo.
Matur nuwun, mohon maaf mungkin. Jadi begini, kalau kita mengingat sejarah kejadian manusia, sumber utamanya itu yaitu kesombongan. Kesombongan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 itu wa idza qulna wa qala wa qulna, surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbar. Jadi karena mengapa iblis tidak mau menjalankan perintah Allah, jadi karena dia aba wastakbar, itu sombong dan menyombongkan diri, membesarkan diri, entah faktornya, pokoknya tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, meskipun yakin, ngaku beriman, yakin iman sama Allah, tapi kalau tidak mau menjalankan perintahnya itu akan jadi dosa, dan sumbernya itu karena keangkuhan, kesombongan pada dirinya. Entah kesombongan itu merasa dirinya lebih senior, entah dia punya barangkali ya sombong ya. Penyakit sombong itu ya mungkin merasa senior, merasa lebih baik, merasa lebih memiliki dari segalanya. Kowe iki yang campur dan uyuhku kadang-kadang. Dan sehingga kalau definisinya Rasulullah, siapa orang sombong? Yaitu menolak kebenaran dan batorku berkonten dan nyepelek, merendahkan orang lain. Monggo, begitu monggo saged dijabarkan. Al-Baqarah ayat 34. Sekira cukup ya. Jadi yang menyebabkan dosa tadi sudah disampaikan banyak, masalah nafsu, kemudian tidak tahu agama, yang tidak mengenal agama, kemudian lingkungan, ya macam-macam. Terus terakhir juga karena kesombongan. Dan sejarah dosa itu memang jauh dari kesombongan. Pertama iblis, yang kedua apa? Sejarah dosa itu. Pertama sombong, iblis. Yang kedua santri apaan? Yang kedua, kenapa Nabi Adam mengikuti Hawa makan buah huldi? Karena perempuan. Tergoda perempuan atau apa? Nafsu. Ya, karena nafsu. Baik ya, ini saya kira gitu penyebabnya dosa sudah sangat umum. Nah, sekarang yang menjadi tujuan kita diskusi, bagaimana cara resik-resik dosa. Nah, jadi temanya kan begitu dari panitia. Bagaimana cara kita membersihkan diri dari dosa, karena ya sebagai manusia biasa pasti kita itu terkena dosa, itu udah pasti ya. Entah kita sadari atau tidak kita sadari itu pasti kena dosa. Nah, gimana cara resik-resik dosa ini mumpung Ramadan? Monggo Pak. Tobat Pak. Cara membersihkan dosa menurut Islam yaitu bertobat. Kedua, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Itu banyak cara-cara membersihkan dosa. Kita berbuat baik, jadi banyak. Tapi yang intinya berbuat dosa, untuk membersihkan dosa itu ya bertobat. Segera, jangan menunda-nunda tobat. Terima kasih. Caranya tobat? Caranya tobat, ya menyesali perbuatannya Pak. Oh saya nyesal kemarin jadi zina, padahal ya enak. Nah, itu penyesalan itu harus ada dan tidak ingin mengulang lagi ya hal yang sama. Bukan berarti nanti tidak berbuat dosa lagi, tapi orang itu akan berbuat dosa lagi, tapi hal yang tidak dilakukan kemarin lain lagi dosa. Jadi itu sebentar.
Monggo Pak, tambahan. Tambahi lagi, bukan nambahi ya. Ya betul Pak, tapi dilengkapi obatan nasuha. Kita melakukan itu menyesali, menghindari, terus memperbaiki, tidak mengulangi. Dengan obatan nasuha. Jadi menyesali, terus memperbaiki, terus menghindari, terus terakhir tidak mengulangi. Nah, mana caranya tadi? Ya istighfar, banyaknya minta ampun pada Allah. Maka selalu kita tuh dosa kecil mesti segera istighfar. Dan tobat itu biasanya kalau sudah besar itu tobat, terus tobatan nasuha. Kalau dosa kecil-kecil ya langsung istighfar. Itu bersihkan. Sekali astagfirullah lupa istighfar. Kalau sudah nempuk gede, tobat. Itu aja. Jadi Allah sangat mencintai orang-orang yang segera bertobat. Jadi Allah tuh, kita berbuat dosa itu sebetulnya ya Allah senang kalau langsung bertobat, bukan terus tidak berbuat dosa, karena kita tidak bisa menghindari dosa. Jadi Allah sangat mencintai orang yang berbuat dosa segera bertobat. Tapi kalau kita nggak berbuat dosa, ya nggak mungkin kita bertobat. Terima kasih. Ada penambahan juga bahwa di samping taubatan nasuha, kemudian beristighfar, wa atubu ilaih dan sebagainya itu, maka Allah sudah memberikan resepnya, wa ma tayassu bir rahmatillah. Maka Allah selalu menyampaikan kepada hambanya, hei hamba-hambaku, kata Allah begitu, segede apapun dosamu, janganlah pernah berputus asa dari rahmatku. Ini penting, karena rahmat Allah itu lebih besar. Jadi dosa segudung atau sak gede apa, tetapi rahmat Allah itu selalu di atasnya, akan memberikan rahmat Allah itu akan diberikan kepada manusia. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Allah selalu menyampaikan janganlah berputus asa. Wah, itu penting, Pak. Jangan berputus asa, betul kan? Kamu minta kepada aku itu jangan, karena apa? Bukan karena amalmu kamu masukkan hambaku kamu masukkan ke surga, tidak, karena rahmatku. Jadi bukan karena amalmu, bukan. Maka ada ketika di zaman sahabat beribadah selama 500 tahun, ditanya oleh malaikat, oleh Allah, nyata apa sebab kamu masuk surga? Karena ibadah, katanya. Kata Allah, hei malaikat, seret ke dalam neraka. Itu jelas itu. Jadi penting bahwa jangan pernah kita merasa dengan ibadah itu segalanya. Allah akan menerimanya, kan begitu ini. Baik, jadi untuk Pak Didi menambah, Kak, saya nih ada pertanyaan dulu nih. Gimana kalau orang berbuat dosa, istighfar, tobat, terus melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, diulang-ulang, disengaja diulang-ulang. Nah, jadi maksudnya ya, tobat yang bagaimana? Atau kalau mau istighfar itu, apakah ada etikanya agar istighfar itu diterima oleh Allah SWT? Jadi saya menambah yang tadi secara untuk bersih dosa. Ini sebenarnya sudah diutarakan Ustadz Gulam tadi juga. Iya, karena tadi sudah ada 3 yang dijelaskan. Kalau tadi mungkin santri dan jamaah semua itu memperhatikan. Tadi yang pertama itu memperkuat ketauhidan kita terhadap Allah. Mungkin satu itu. Kemudian yang kedua bertaubat, yang ketiga baru istighfar yang disampaikan Ustadz Gulam. Jadi ini materi memang alhamdulillah sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustadz Gulam tadi. Kalau mungkin
bapak-bapak atau santri bisa memperhatikan. Terima kasih. Jadi ini alhamdulillah jadi ada kaitannya insya Allah. Lah monggo, mungkin tambahan dari yang lain Ustaz Sudirman, monggo. Sudah dibisiki Kak Dono, waktunya habis. Ya, jadi tadi yang terakhir sampaikan oleh Pak Dedi kita tentang bagaimana bertobat itu, memperkuat ketahuidan, kemudian istighfar. Ya itu kalau di dalam wirid Sayyidul Istighfar, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu kan semuanya ketahuidan tuh. Ya aku hambamu ya Allah, engkau sembahanku, aku hambamu, aku terikat perjanjian denganmu ya. Lalu setelah itu faghfirli. Nah, jadi setelah memperkuat ketauhidan baru minta ampun. Jadi kalau istighfar tanpa tauhidnya kuat, tanpa akidahnya kuat, ya itu akan mengulang lagi dosa-dosa tersebut. Ya ini tadi Pak Dedi berarti nggak ngantuk mendengarkan pengajian. Ya, saya pikir Bapak sekalian, alhamdulillah ini diskusinya sangat hidup, gayeng. Ya, sampai waktunya habis nggak berasa. Gitu. Insya Allah nanti diskusi berikutnya panitia akan menyajikan tema-tema yang lebih menarik dan host yang lebih interaktif. Ya. Oh iya, harusnya ada hadiahnya ya. Ya, boleh. Umroh ketemu di Mekah. Gratis ketemu di Mekah. Oh, kalau mau hadiah ke Aqsa besok berangkat gimana? Nek wani. Oh, enggak apa-apa kalau itu dengan pesawat Saudi berangkat. Baiklah. Hadiah Bendras dari Pak Seto. Oh ya, ini ada closing statement dari senior kita. Jadi apa yang kita diskusikan tadi, kita punya pendapat bahwa yang kita sampaikan atau yang kita dengarkan itu mudah-mudahan ya tadi disampaikan kalau kita sudah bertaubat supaya tidak mengulangi perbuatan atau perbuatan salah yang lainnya, kita mencari teman yang baik. Nah, kebetulan pas mabit ini kita atau saya itu alhamdulillah bisa mengikuti walaupun dengan ke berbagai macam tugas-tugas yang diberikan ya itu. Seperti kemarin kita diminta ke IPHI untuk mengisi karena saya tanggal 11, 12, 13 itu masih harus berkunjung ke Pondok Mujahidin di Malang itu, jadi saya belum bisa memberikan. Sekali lagi setelah kita bertaubat itu kita bergaul atau mencari teman itu dengan orang-orang yang soleh. Dengan teman-teman yang soleh ini insya Allah yang akan selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Demikian. Jadi intinya semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya baik. Jadi biar kita terjaga bergaul dengan orang-orang baik, salah satunya adalah di IPHI insya Allah. Kabeh ora apik IPHI. Kecuali sing ora apik. Ora ono. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita cukupkan diskusi pada malam hari ini. Syukran jazakumullah atas partisipasinya. Mohon maaf jika saya dalam mengantarkan ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak. Bapak-bapak semuanya dan para santri, waktunya kita untuk istirahat. Silakan untuk beristirahat dan nanti malam kita akan membangunkan diri sendiri untuk syamul tambahan, silakan.
Dan yang penting adalah sahurnya yang disiapkan sekitar jam 3:30, setengah 4 ya. Ya 3:30 sudah siap untuk disantap semuanya. Dan setelah itu kita subuhan, habis subuhan ikut juga masjid sana, di sana setelah itu selesai nanti kultumnya Pak Warsito, Ustadz Warsito yang menyampaikan. Saya tidak melihat tema ini bebas, Ustadz. Yang penting sampai suruh nanti. 5S. Mantap Pak ya. Iya. Oh ngerti no, aku konsol sudah. Orang ngerti orang Aceh kae. Oh iya. Ya ngerti no. Oh ngerti no. Oke. Ya, itu ya kita akhiri pertemuan malam ini. Ketemu lagi nanti dini hari, insya Allah setelah kita sahur, kita langsung bertemu lagi sampai suruh. Dan setelah itu nanti sorenya kembali lagi. Tapi sore, ya, kalau mau ngasar silahkan, untuk mulainya nanti 4:30 mulai 4:30. Ya, karena waktu subuh, waktu maghribnya kan jam 6. Tapi tetap jam 4 kita doa maksurat dulu. Ya, doa maksurat, kalau ikut doa maksurat silahkan datang awal. Dan nanti kajiannya mulai 4:30. Kajiannya 4:30. Ustadz Gulam lagi sama, tapi temanya beda. Yeah. Saya kira begitu. Besok siapa ya? Ya, besok Ustadz Gulam lagi sama. Oh. Ya 2 kali dia. 2 kali. Ya dia sanggup kok. Saya 2 kali ya Ustadz. Ya monggo semangat memberi. Iya. Ya, tidak apa-apa. Nah, ya, saya akhiri dengan doa katamu Quran, dengan doa atau majelis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Saya aku takut biasanya